Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku bakal tunjukin gimana sih cara melakukan investasi melalui aplikasi P2P lending syariah yang bernama Etis Mobile ya teman. Jadi kalau misalnya kamu ngikutin video sebelumnya, kan aku udah bahas mengenai Etis, dimana aku udah melakukan analisa, kita udah cek apakah perusahaan ini beroperasi secara legal atau enggak, perusahaannya bersifat syariah atau enggak, dan juga di video sebelumnya kita udah melakukan pendanaan melalui PC ya teman, karena waktu itu masih belum ada aplikasi Etis Mobile di mana kita harus melakukan pendanaannya di komputer. Tapi untuk saat ini udah ada ya men. Aplikasinya adalah seperti ini, kamu bisa lihat yang logonya seperti ini, Etis Mobile yang bagian kanan bawah. Nah, sekarang kita bakal coba gimana cara menggunakan aplikasi ini ya men. Oke, di halaman pertama nanti kamu bakal dibawa ke halaman ini. Ini adalah homepage-nya, di mana di homepage kamu langsung bisa ngecek RDF kamu ya. Kalau misal kamu lihat saat ini RDF-ku udah 0 karena kemarin kita mencoba melakukan penarikan ya men. Dan kalau misal kamu lihat di sebelah kanan, total kampanye adalah 1, kemudian total pendanaan 1 juta, total pengembalian adalah Rp1.045.000 dan kemarin kita udah coba melakukan penarikan Rp1.045.000-nya ya men. Tapi kalau nggak salah ada potongan pajak lagi. Nah kemudian kalau misal notifikasi ini adalah kalau misalnya nanti setiap ada kampanye baru bakal ada notifikasi di sini. Jadi kamu setiap kali ada notifikasi kamu bisa cek dan kamu bisa melakukan pendanaan ya. Dan kalau misalnya ada perkembangan di proyek kamu nanti juga bakal masuk ke pemberitahuan. Kamu bisa baca di sini ada perkembangan proyek terbaru, pengembalian proyek Karsa SF. Nah, kemudian kalau misalnya kita scroll ke bawah lagi, kalau kamu belum buat RDF nanti bakal diminta untuk membuat RDF. Kemarin karena aku belum membuat RDF itu sampai dikontak oleh tim Etis melalui WhatsApp ya teman. Sampai disuruh membuat RDF-nya supaya bisa diproses penarikan dananya. Nah, kalau misalnya kita ke bagian bawah lagi, ini ada kampanye aktif. Di sini kamu bisa lihat ada banyak banget kampanye yang ada di Etis. Tapi untuk kampanye yang tersedia saat ini hanya tinggal satu ya, men. Nanti kita bakal coba mendanai di sini. Kemudian ini frequently asked question. Kemudian bagian bawahnya lagi adalah artikel. Kamu bisa baca-baca artikel di sini untuk menambah wawasan keuangan. Kemudian kamu bisa cek di sini TKB 90-nya ada di angka 98% ya, men. Jadi ini tergolong rata-rata, nggak tinggi-tinggi banget, tapi nggak rendah-rendah banget juga ya, men. Total penyalurannya udah di angka 118 miliar rupiah. Total pengguna 9.380. Nah, kalau misal kita ke bagian pendanaan, di sini kamu bisa ngecek semua pendanaan yang bisa kamu danai ya kan. Nanti kita bakal coba untuk melakukan pendanaan di sini. Kalau misalnya kita ke bagian aktivitas, di sini adalah tempat kamu ngecek RDF kamu. Ini kamu bisa lihat di sini kamu bisa ngecek nomor virtual account BNI-nya, di mana kalau kamu melakukan pengisian, nanti kamu bisa isi di sini ya kan. Kalau misal kamu pengen melakukan penarikan, kamu juga bisa cek di bagian bawah di sini ada pilihan untuk tarik dana, kamu masukin nominalnya, kemudian pilih bank rekeningnya, kemudian kamu tinggal tarik ya men. Kalau kamu lihat kemarin aku ada mencoba untuk melakukan penarikan di mana aku menarik sebanyak 1.038.000 dan itu masuknya secara instan ya men, di mana itu masuknya langsung. Oke, sekarang kita bakal coba melakukan pengisian ya. Kita tinggal copy BNI virtual account di sini. Seperti biasa aku akan mengisi menggunakan SIBankku ya men. Cari gimana? Kamu tinggal pilih transfer di sini. Kemudian kamu pilih bank lain, kemudian di sini kamu masukin BNI ya men. Di sini kamu bisa lihat BNI virtual account. Kamu tinggal klik di bagian sini. Kalau udah, kamu tinggal masukin nomor rekening RDF-mu yang tadi diberikan ya men. Kemudian kamu tinggal masukin angkanya di sini, berapa jumlah yang pengen kamu top up ke RDF kamu. Mungkin di percobaan kali ini seperti biasa aku bakal masukin 1 juta aja ya. Biasa jumlah minimumnya 1 juta kalau nggak salah. Yaudah, kita tinggal pencet selesai di sini, kemudian pencet selanjutnya. Kalau udah, di sini kamu tinggal dibawa ke halaman konfirmasi, cek dulu semuanya sampai udah benar, baru kamu konfirmasi ya men. Setelah itu kamu masukkan password seperti biasa dan pembayaran diterima. Kalau misalnya kita back ke aplikasinya, kemudian kita reload di sini, harusnya RDF-nya bakal bertambah ya men. Nah, kalau misalnya kita reload di sini, kamu bisa lihat saldo RDF-ku udah menjadi 1 juta rupiah. Nanti kita bakal coba mendanai ya men. Kemudian sekarang kita bakal cek ke tab berikutnya yaitu portofolio. Di sini adalah untuk kamu ngecek semua proyek-proyek yang sedang kamu danai ataupun yang sedang proses ataupun yang udah beres ya men. Nah, kalau misalnya kamu lihat proyek Karsa SR ini merupakan proyek yang kemarin aku ambil dan udah berhasil ya men, dimana aku melakukan pendanaannya sebanyak 1 juta dan tenornya adalah selama 3 bulan. Aku mendapatkan imbal hasil sekitar 4,52% ya men. Kalau misalnya kita cek lihat perkembangan proyek, ini bakal ada detail mengenai proyeknya ya men. Kamu bisa baca banyak banget detail di sini. Pengembalian udah berhasil. Kalau misalnya kita lihat daftar transaksi, nah ini ada informasi lebih lanjutnya mengenai pendanaan yang kemarin ya men. Oke, kemudian kita ke bagian yang terakhir yaitu profil. Di sini adalah tempat kamu bisa mengatur profil kamu ya men. Kamu bisa melakukan setting di sini. Terus kamu juga bisa atur jadi mode gelap ataupun mode terang. Kalau kamu lebih suka dark mode, kamu bisa
nyalakan ini ya teman. Kemudian di sini kamu juga bisa add rekening tujuan kamu, bisa ganti bahasa. Tapi di sini kalau nggak salah belum ada biometrik ya teman, masih belum bisa login menggunakan sidik jari. Tapi harusnya nanti ke depannya bakal di add juga sih ya. Karena ini masih aplikasinya baru banget. Nih kamu bisa baca versi aplikasi masih yang pertama ya teman. Harusnya ke depannya bakal ada perkembangan lebih banyak lagi. Ya udah, kita bakal coba mendanai di sini karena ini udah nggak ada proyek yang lain yang bisa didanai, hanya tinggal satu ini. Kita bakal coba mendanai yang ini ya teman. Kita tinggal pencet detail kampanye di sini. Kamu bisa baca targetnya adalah 740 juta, terkumpulnya selama ini udah 90 juta, tenornya 3 bulan, estimasi imbal hasil di angka 4,6%. Kemudian di sini tanggal berakhirnya adalah 25 Januari atau sekitar 24 hari lagi ya man. Nah, kemudian di sini kamu bisa baca deskripsi proyeknya, CV Trifar sukses abadi atau Trifar telah berhasil menerima pesanan dan seterusnya ya man. Kamu bisa baca mengenai perusahaannya di sini. Di sini juga ada detail perusahaannya, kemudian ini juga informasi lebih lanjut, mitra proyek, jaminan, terus juga ada dijelasin struktur pendanaannya. Kalau misalnya kamu pengen baca-baca, di sini kamu boleh kan. Nah, ini juga ada strategi pengembaliannya. Kalau misal kamu udah beres baca ini, kemudian kamu udah setuju dan udah oke, sekarang kamu hanya tinggal perlu pencet tombol danai sekarang ya kan. Nah, berikutnya nanti kita bakal dibawa ke halaman ini di mana kita ditunjukin kita punya saldo 1 juta. Masukkan nominal yang kamu pengen danai. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, minimal pendanaan adalah sebanyak 1 juta rupiah. Yang artinya kalau misal dana kamu di bawah 1 juta harusnya belum bisa mendanai di sini ya kan. Jadi minimalnya lumayan besar yaitu 1 juta rupiah. Ya udah, seperti biasa kita tinggal masukin aja semuanya yaitu 1 juta rupiah. Kemudian di sini kalau kamu punya kode voucher kamu bisa masukin ya kan. Nah, di sini kamu bisa lihat imbal hasilnya ada di angka Rp46.000. Tapi nanti bakal ada potongan pajak lagi karena udah submit NPWP, pajaknya ada di angka 15%. Kalau belum submit NPWP, pajaknya 2 kali lipat yaitu 30% dari ini ya kan. Nah, kemudian nanti ada imbal hasil bersihnya dihitungin. Jadi kalau kamu investasi 1 juta dalam 3 bulan dapat imbal hasil 4,6%, kemudian setelah dipotong pajak sekitar Rp39.100 ya kan. Ya udah, kalau udah oke kita tinggal pencet lanjutkan di sini. Nah, di sini ada tulisan saat ini minat pendanaan proyek telah 100% dan kita nggak bisa mendanai karena ini pendanaannya udah habis ya teman, dimana orang yang mendaftar udah mencapai angka 100% walaupun mereka belum membayar ya teman, maka dari itu uangnya masih dikumpulkan. Tadi ditulisnya masih 90 juta. Nanti mungkin aku bakal coba tunggu sampai ada pendanaan lain dan aku bakal coba danai ya, supaya aku bisa tunjukin ke teman-teman gimana proses mendanainya. Kita bakal tunggu sampai ada proyek lain dulu ya teman. 2000 years later. Halo teman semua, jadi ini udah post time skip, ini udah beberapa minggu setelah percobaan kita waktu itu ya teman. Kalau misalnya kamu udah ngikutin dari tadi, yang terjadi adalah di sebelumnya kita susah mendapatkan pendanaan dan aku setelah menunggu beberapa minggu, ini baru aku berhasil mendapatkan pendanaan yang available. Jadi saat ini baru aku bisa mulai mendanai ya teman. Ini pun keadaannya tadi aku karena pendanaannya available, aku langsung buru-buru mendanai sehingga aku hanya men-screen record. Jadi nanti aku bakal tunjukin di sini ya teman. Dan hari ini adalah udah tanggal 16 Januari. Percobaanku yang pertama waktu itu kalau nggak salah di sekitar tanggal 1 Januari. Jadi untuk mendapatkan pendanaan di Etis ini sebenarnya nggak terlalu mudah ya kan. Jadi bagi kamu yang pengen mendanai, kalau misalnya lagi ada peluang, kamu boleh langsung segera mendanai aja karena lumayan sulit untuk mendapatkan kuota. Aku udah menunggu 2 minggu ini baru mendapatkan kuota lagi. Dan di sini aku udah record ya kan. Nih kamu bisa lihat di sini. Nah, berikut ini adalah caranya. Jadi gimana caranya? Kita tinggal klik ke bagian detail kampanye di sini ya kan. Setelah klik di bagian detail kampanye, nanti ada banyak detail yang bisa kamu pelajari dari pendanaan ini. Ini kamu bisa lihat ada targetnya, estimasi imbal hasil, tanggal berakhir, tenor proyek, sisa waktu. Kemudian terkumpul masih 0% karena tadi pada saat pendanaan ini available, aku langsung buru-buru danain sambil screen record ya kan. Makanya ini bisa kebagian. Kalau misalnya aku cek sekarang, nggak tahu apakah masih ada kuota atau enggak. Nah, kemudian gimana caranya? Berikutnya kita tinggal pencet ke bagian danai sekarang. Kemudian di sini kamu tinggal masukin nominal saldonya ya kan. Di sini minimal pendanaannya 1 juta rupiah, aku tinggal pencet lanjutkan di sini. Nah, kalau udah, nanti kita bakal diberikan sisa waktu transaksi 20 menit, jadi kita diminta untuk menandatangani wakalah dan musyarakah ya kan. Dan keduanya ini nanti kita bakal tanda tangani menggunakan Privy ID, jadi kita perlu login sebanyak 2 kali menggunakan Privy ID-nya. Baru kita tekan lanjutkan. Di sini kamu juga perlu konfirmasi lagi nominal pendanaannya 1 juta rupiah. Nah, kalau misalnya aku klik ke bagian wakalahnya, nanti kita bakal langsung dibawa ke halaman Privy ID ya kan. Nah, di sini kita perlu login seperti biasa di Privy
ID. Kalau udah, nanti kita langsung ke bagian bawah, kemudian kita tinggal taruh tanda tangan kita di sini ya kan, di tempat yang seharusnya. Kemudian nanti bakal ada kode konfirmasi yang dikirimkan ke nomor kita. Nah, di sini kamu harus menunggu OTP dikirimkan ke SMS HP kamu ya kan. Nih kamu bisa lihat aku udah mendapatkan OTP-nya, kemudian aku tinggal masukin kodenya di sini. Kalau udah, aku tinggal pencet ke bagian tombol merah konfirmasi di sini, lalu menunggu berapa saat. Nah, Anda telah berhasil menandatangani dokumen ini. Kemudian kita tinggal nunggu berapa saat. Nah, di sini udah ada tanda tangannya. Kalau misalnya kita tutup, nanti kita udah statusnya udah beres tanda tangan ya kan. Nih kamu bisa lihat sudah TTD. Dan kalau udah beres, kita tinggal tanda tangani yang musyarakahnya juga. Kemudian prosesnya sama lagi, taruh tanda tangan, kemudian dikirimin nomor OTP ke SMS lagi, kita masukkan sekali lagi. Prosesnya sama seperti yang sebelumnya ya kan. Nah, kalau misalnya udah beres, nanti keduanya statusnya sudah TTD, kita tinggal pencet tombol lanjutkan di sini. Setelah kita pencet, kita diminta untuk memasukkan PIN RDF kita. Nah, kalau udah beres, nanti bakal ada tulisan seperti ini, pendanaan berhasil. Total pendanaan adalah 1 juta rupiah, imbal hasil 6,97%. Kalau kita cek di sini udah ada daftar transaksinya ya kan, dan status transaksi adalah proses pencairan. Nah, mungkin sekarang aku bakal langsung cek ke aplikasi etisnya apakah pendanaan masih ada. Oh, ternyata di sini masih available. Jadi kalau misal kamu pengen mendanai, bisa segera mendanai juga ya kan. Dan sekarang di portofolioku udah ada satu pendanaan lagi. Pendanaan yang sebelumnya ini aku mendanai di PC, kamu bisa cek ke video sebelumnya. Pendanaan yang sekarang ini pendanaan yang melalui Etis Mobile atau aplikasi di HP. Nah, jadi gitu ya kan cara mendanai di Etis Mobile ini. Menurut aku ini oke banget, apalagi buat kamu yang pengen berinvestasi secara halal ataupun syariah ya. Kalau misalnya kamu pengen mendanai dari PC, kamu boleh juga cek video sebelum ini di mana aku udah siapin cara mendanai Etis melalui PC ya kan. Kamu tinggal cek di playlist Etis yang ada di channel ini. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.